Aduh sayang, Nahdlatul Wathon ciptaan Sasak, teguhkan barisan selalu kompak. Jangan nakku dituduh gerasak, air besar batu bersibak. Aduh sayang, siang dan malam ayahda menyeru dan mendoakan untuk bersatu, tapi anakda selalu membantu menanam biji di atas batu. Kejadian mangkin nggih. Jadi 1/5 abad niki wah liwat. Nggih, niki jadi jawaban. Aduh sayang, NW tetap menanam bakti, menghidangkan makanan setiap hari. Karena itulah ingatlah diri, tempat makan jangan diberaki. Aduh sayang, NW banyak mengirim orang keluar daerah seperti Malang. Maksud menambah tenaga pejuang, tapi bertambah semakin berkurang. Aduh sayang, kasihan NW menanam jasa, bersusah payah mengumpulkan dana. Akhirnya malang nasibnya, umpan habis ikan tak kena. Aduh sayang, tidak sedikit siang dan malam memberi harapan, mengirim salam, tapi buktinya pahit dan asam, masak di luar mentah di dalam. Aduh sayang, nakku semua hargailah diri, tetap berbakti pada ilahi. Janganlah lupa rumah sendiri, sesat surut terlangkah kembali. Nggih, ingat betok tamat, betok sekolah nggih. Aduh sayang, ayahda tetap berpanjang napas, memberi nasihat sepuas-puas, agar anakda jangan membuas, bibir saya bukan diretak panas. Aduh sayang, jangan sekali nakku berkata, kami mendengar tapi durhaka, meski berkata selama-lama, kami mendengar, kami setia. Nggih. Jadi harus kita mengatakan kami mendengar, kami setia. Aduh sayang, kalau anakda ke gubuk bermi, bolehlah nakda menumpang mandi. Kalau anakda berjiwa murni, akan melihat 1000 bukti. Aduh sayang, malahan melihat lebih jutaan karunia Tuhan di Nahdlatul Wathon, asalkan anakda tidak tertawan dalam perangkap hawa dan setan. Aduh sayang, bila anakda mengingat diri, mengingat NW, mengingat ilahi, pasti menangis sepanjang hari, pasti mengaku salah sendiri. Aduh sayang, alhamdulillah Rabbul Izzati, banyaklah ikhwan yang nyata murni, tulus ikhlas sehidup semati, bagai onta menyerah diri. Aduh sayang, ilahi Rabbi, Rabbal Baraya, kami hambamu yang hina dina, tetap memohon limpah kurnia, mudahan selamat abadan abada. Aduh sayang, Allahu Akbar ilahi Rabbi, limpahkan rahmatmu kepada kami, turun-temurun laki dan bini, kami semua berserah diri. Nggih. Ke wasiat pirengang sai-sai itu terutama yang baru masuk sekolah nggih. Tulab, tolibat, para santri kalian masuk sekolah nggih. Perlu untuk memperbaiki niat masuk sekolah untuk apa ya. Karena banyak setelah selesai sekolah, setelah merasa jadi orang hebat, sudah tidak mengingat di mana dia tamat, tidak ingat apa nasihat pimpinan, apa nasihat para ustadz, para tuan guru. Itu tidak kita pungkiri, selalu terjadi di Nahdlatul Wathon. Sampai sekarang pun banyak terjadi. Sebenarnya kembali ke kita masing-masing. Niat kita di Nahdlatul Wathon ini apa? Kalau niat kita berjuang demi Nahdlatul Wathon, ikhlas sudah. Jangan ada niat itu dan ini, insya Allah semua yang kita inginkan akan terkabulkan. Cuma kadang-kadang orang banyak yang lupa, setelah jadi orang besar nanti apalagi sudah punya pondok, sudah punya madrasah,
melupakan dari mana dia berasal, tempat makan diberaki, lebih mengejar jabatan, lebih mengejar kursi, lebih mengejar uang, uang lah kita bilang sila. Karena bagaimanapun kalau sudah jabatan kan uang maksudnya nih ke. Jadi sangat banyak, sudah sering dari zaman yang masih kecil dulu, sangat banyak dari zaman Maulana Syekh pendiri NW dulu sangat banyak yang keluar. Setelah kita amati ya mereka keluar itu ya karena kursi, membutuh jabatan dan butuh dunia dalam tanda kutip uang di sana. Mereka lebih kepada itu, keluar meninggalkan pimpinan secara terang, secara tidak terang dan lain sebagainya. Sangat banyak nggih. Yang untuk tulab santri yang hadir sekarang sila. Kalian semua menjadi pejuang Nahdlatul Wathon. Kalau mau jadi pejuang tangguh, jangan melihat kursi, jangan melihat apa yang kita dapat. Sekarang kita berpikir apa yang kita berikan untuk NW, bukan apa yang kita dapat dari NW. Jadi jangan picik, ya makanya saya keluar, saya mau dapat kursi, saya mau dapat uang biar saya berikan untuk NW. Salah. Ya. Ada yang berpikir begitu, ada. Orang-orang hebat semua. Karena terlalu hebat, ya begitu. Ya semoga semua alumni Ponpes Syekh Zainuddin pada khususnya dan seluruh warga NW yang pelungguh sami semua tamat di madrasah-madrasah nike supaya lebih kuat, nggih. Karena semakin ke depan ujian itu pasti akan lebih lagi yang kita hadapi, nggih. Secara terang, nggih. Lupaan. Itu maka seperti wasiat baru. Sekali lagi kan pernah tiang sampaikan di majelis niki, bukan sebagai napi-napi. Tiang setiap membaca wasiat nike di setiap pidato, apa yang tiang buka, ya itu yang tiang baca. Jadi tiang tidak pernah milih isi buku wasiat niki. Apa yang tiang buka, ya itu yang tiang baca. Nggih, cuma isi wasiat yang baru, ya benar-benar sedang terjadi pada saat ini, nggih. Seperti minggu kemarin sudah tiang sampaikan juga banyak hal, nggih. Pelungguh sami yang hadir, mungkin itu sebagai pegangan kita. Mari kita berjuang di Nahdlatul Wathon, mulai sejak kita menjadi santri Nahdlatul Wathon sampai akhir hayat kita, tetap kita tegak kepada garis pimpinan, jangan kita terombang-ambing, nggih. Terutama anak-anak MAK pertama kali yang dirikan MAK Hamzan Wadi 2 benar-benar tidak ada niat macam-macam, walaupun banyak yang bilang sudah ada MAPK, kenapa buat lagi? Kita di dalam pendidikan tidak ada habisnya, nggih. Anak-anak kita semuanya memerlukan masa depan. Jadi pendidikan di saat ada yang baru dengan pemikiran yang berbeda, tapi niat satu demi kemajuan Nahdlatul Wathon, kenapa tidak kita membuat sebuah lembaga baru. Yang buat lembaga baru niki karena pertama ada izin dari Kementerian Agama pada saat itu, kita dikasih, akhirnya kita buat. Kita membuat MAK, niat aslinya nike supaya alumninya nanti ya bisa menjadi pejuang Nahdlatul Wathon yang benar-benar tangguh. Kenapa? Tidak ada bedanya sih dengan MAPK, dengan mu'alimin, dengan mu'alimat, tidak ada bedanya. Semua sama. Cuma di sini ada program khusus karena apapun kehidupan kita butuh
belajar dari ilmu agama. Makanya di MAK niki yang tiang tekankan niki sebenarnya kitab. Kalau menghafal Al-Quran itu sebagai nilai plus bagi anak-anak MAK yang mau menghafal Quran, silahkan. Karena orang menghafal Quran itu bukan dipaksa. Menghafal Quran itu sebenarnya orang yang menghafal Quran itu sebuah hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebuah gift atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk orang tersebut. Ya, siapa yang mau dikasih, lah dialah yang menghafal. Ya. Jadi kalau yang tidak dikasih biar memaksakan diri menghafal, ya yakin tidak bisa. Nah, cuma di MAK itu silahkan menghafal Quran. Cuma yang tekankan ilmu alatnya untuk membaca kitab, ya. Apapun yang kita kerjakan, semua hukum itu sudah ada di kitab. Ada di tafsir, ada di hadis, ada di fikih, ada di lain. Di semua itu ada. Itu yang terpenting. Yang tekankan mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yang tekankan, yang diutamakan itu. Target yang di MAK 3 bulan anak itu harus bisa membaca kitab. Minimal. Itu yang tekankan kepada kepala sekolah dan wakil. 3 bulan mereka di saat pulang kampung siap membaca khutbah, siap dilepas menjadi imam. Tidak jadi masalah. Itu niat yang membuat itu. Karena kita lihat sedikit-sedikit di pondok pesantren orang di luar, di Jawa, di macam-macam, dia begini. Tiang berpikir, orang saja bisa, masa saya tidak bisa? Itu makanya tiang buat MAK niki sebenarnya. Tidak ada niat mau bersaing sama MAPK, tidak ada. Syarat MAK harus bisa baca kitab, katanya. Ada yang mengatakan begitu. Silahkan anak-anak kami yang di MAK diadu dengan yang lain. Tiang sebagai pembina, silahkan. Kalau memang begitu, karena sampai hari ini kita yang masih dengar omongan kayak begitu. Ya silahkan. Kalau ada kepala sekolah lain yang berkeberatan, kita adu anak-anak didiknya dengan anak MAK. Karena target yang 3 bulan MAK harus sudah bisa baca kitab. Kalau tidak bisa baca kitab, kita resapel guru-gurunya semuanya. Terutama kepala sekolah. Karena yang perhatikan alumni angkatan pertama, alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Kita lihat dari nilai ujiannya dan lain sebagainya. Ini ada Pak Tunggur Zaini juga yang ngajar di sana. Nah, mudah-mudahan nanti yang baru niki anak-anakku lebih giat belajar. Nggih. Kalau masalah di asrama mungkin masalah HP, ya di saat penting sama orang tua saja dikasih, bila perlu sekali sebulan. Karena tugas pada hari libur mengejar ketertinggalan, mungkin temannya sudah lebih bisa dari dia, tapi di saat agak longgar sedikit, nah itu yang sampun dia ngomong sama wakil kepala juga, biar lebih ditekan, nggih. Itu.